sorangan sareng sadaya rerencana. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, di dia kia ayana abdi tapak damal Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, adamal Allah nu iya abdi bakti kadzat Allah. La ilaha illallah, la maqluba illallah, di fidamal kalakuan pedah perintah dan Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah, di fidamal kalakuan malaridona zat Allah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatam man qad arsalna qablaka mir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa ta'limahu wa ta'allumahu innahu jawadun karim raufur rahim. Rabbana innana nas'alukal yaqin bi barakati kalamikal karim, kalamun qadimun la yumallu sima'uhu tanazzah an qawlin wa fi'lin wa niyatin
bihi nastafi' min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqulubina hina jahlina wa hayratina faya rabbana mati'na bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa muqlatana. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatamang qad arsalna qablaka mir rusulina. Sunnataman seperti tos netepkeun Allah kajalma. Qad arsalna anu geus ngutus kami, qad arsalna anu nyata geus ngutus kami, qoblaka di samemeh anjeun, mir rusulina nyatana pirang-pirang utusan kami, wala tajidu jeung moal rek manggihan anjeun li sunnatina kana katetepan kami tahwilan kana anu barobah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnataman seperti tos netepkeun Allah ka jalma, qad arsalna anu geus ngutus kami qoblaka di samemeh anjeun mir rusulina nyatana ti pirang-pirang utusan kami. Ae tegesna kasunnatina seperti geus netepkeun kami fihim di itu rusul min ihlakiman tina min ihlakiman nyatana hancurna jalma, akhroja anu geus ngusir ieu man hum ka itu rusul, wala tajidu jeung moal rek manggihan anjeun li sunnatina kana katetepan kami tahwilan kana anu barobah. Tabdilan tegesna kana anu ngagantikeun. Terjemah surat Al-Isra tanapi Bani Israil ayat 77. Tah kitu katang Tuan anu kaalaman ku para rasul anu ku kami diutus samemeh anjeun, jeung anjeun moal manggih ka anu bisa ngarobah katang Tuan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah Al-Quran Surat Al-Isra ayat 77. Tah kitu katang Tuan anu kaalaman ku para rasul anu ku kami diutus samemeh anjeun, jeung anjeun moal manggih ka anu bisa ngarobah katang Tuan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Para santriwan santriwati, tulab wat tulabah,
sidang pengajian kitab Tafsir Jalalain rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berkumpul, berhimpun, bermujalasah di suatu bangunan yang sangat mulia di sisi Allah, di satu bangunan yang terbaik menurut Allah di muka bumi ini, fi khairi biqa'in ala wajhil ardi fi baitin min buyutillah, nyaeta masjid besar Miftahul Huda. Mudah-mudahan dengan berhimpunnya kita semua di masjid yang mulia ini, lalu kemudian dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kita semua seperti yang telah dibaca barusan, mudah-mudahan kita semua termasuk atas apa yang telah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Haitsu yaqulu man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa haffat humul malaikah wa ghasyiyat bihimur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fiman indah. Orang yang senantiasa berkumpul, berhimpun, bermajlis, bermujalasah di suatu tempat, fi baitin min buyutillah, yakni masjid, lalu kemudian di dalam himpunan tersebut dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu, sekelompok kaum, sekelompok orang-orang yang seperti itu akan diberikan 4 kebaikan. 1, hafathumul malaikah, perkumpulan itu, suatu himpunan itu akan dipenuhi oleh para malaikat. Illa hafathumul malaikah, maka insya Allah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, di masjid besar ini, malaikat hadir. Malaikat menjadi saksi akan betapa sangat penuh dengan kepedulian dan tanggung jawab kita di dalam menjaga, memelihara nilai-nilai keimanan dan keislaman yang tercantum, termaktub di dalam ayat suci Al-Quran. Illa hafathumul malaikah,
Dan jumlah malaikat yang hadir pada majlis itu lebih banyak daripada jumlah malaikat yang tugasnya mencatat amal-amal kebaikan. Dan para malaikat itu kemudian memintakan ampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa ghasyiyat bihimur rahmah, himpunan, kumpulan, majlis di suatu masjid yang dibacakan di sana ayat suci Al-Qur'an, maka Allah akan menurunkan rahmat, mencurah-curahkan rahmat, cinta dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang hadir di masjid, di majlis yang di sana dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Rahmat Allah adalah merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh kita semua. Karena apabila tidak ada rahmat Allah, tidak ada cinta kasih sayang Allah, maka dunia dan segala isinya itu akan senantiasa porak-poranda, hancur luluh lantah. Kalau satu detik saja tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sangat membutuhkan rahmatnya Allah. Kita sangat butuh terhadap cinta dan kasih sayang dari Allah. Dan yang hadir pada malam hari ini, insya Allah kita semua mendapatkan rahmat, cinta dan kasih sayang Allah. Dan yang ketiga, wa nazzalat alaihimus sakinah, orang-orang yang berkumpul berhimpun di satu masjid kemudian membacakan ayat suci Al-Qur'an, Allah akan memberikan ketenangan, Allah akan memberikan ketentraman, tenang dalam hati dan pikiran, tenang. Sakinah adalah merupakan suatu kunci akan sebuah kemenangan. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang sulit, apabila kita menghadapinya dengan ketenangan, maka insya Allah sesulit apapun masalah akan selesai. Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Dan pasti setiap membacakan ayat suci Al-Qur'an, apalagi di masjid, itu akan mendapatkan sakinah. Kenapa? Karena kalau kita membaca Al-Qur'an, lalu di sana disebutkan asma Allah, lalu kita menyebut nama Allah, maka di sana akan ada ketentraman. Karena yang kita bicarakan itu kalau Al-Qur'an itu pasti firman-firman, dawuh-dawuh Allah. Maka secara otomatis kita akan mengingat Allah, dan di sanalah kita akan mendapatkan sakinah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sakinah itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga. Terjadi sebuah peristiwa perang Badar. Muslimin berjumlah 313 kurang lebih. Musyrikin Quraisy berjumlah sekitar pasukan lengkap penuh dengan senjata 1000 ditambah dengan pasukan berkudanya 500 orang. Tetapi yang 313 pasukan Badar, pasukan muslimin mampu meluluh lantahkan, mampu mengalahkan pasukan musyrikun Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar, lebih banyak. Kenapa? Karena ada sakinah,
Karena ada sakinah, karena Allah menurunkan sakinah. Meskipun penampilannya tidak meyakinkan, meskipun perlengkapan perangnya banyak kekurangannya, baju besi yang compang-camping, lalu kemudian perisai-perisai yang koyak-koyak, sangat tidak bisa diandalkan. Ada kuda hanya beberapa ekor saja, ditunggangi oleh 1 sampai 3 atau 5 orang satu kuda bergantian. Sementara pasukan musyrikun Quraisy pada saat itu penuh dengan perlengkapan yang sangat maksimal. Pedangnya tajam-tajam, busur panah yang sangat akurat, kuda yang maksimal, tetapi terkalahkan. Kenapa? Karena Allah memberikan sakinah kepada muslimin, kepada pasukan muslimin. Maka sakinah itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kita ketika menghadapi kesulitan-kesulitan. Yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut nama-nama dari orang-orang yang berhimpun berkumpul di satu masjid dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Disebut nama-nama di hadapan para malaikat, di hadapan para arwah anbiya dan mursalin, dicatat sebagai hamba-hamba yang soleh. Maka mudah-mudahan kita semua berkumpul di sini adalah merupakan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 77. Sunnatam man qad arsalna qablaka mir rusulina. Ini adalah merupakan kelanjutan dari apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-76. Wa in kadu layastafizunaka minal ard liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khalfaka illa qalila. Bahwa sangat dekat masanya, hampir orang-orang musyrikun Mekah, orang-orang musyrikun Quraisy berupaya untuk kemudian melakukan provokasi, mempengaruhi orang-orang agar supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan, diusir dari tanah Mekah. Maka begitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan hijrah ke Madinah, maka tidak begitu lama waktunya, sekeluarnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah, maka orang-orang musyrikun Mekah mendapatkan kehinaan, mendapatkan kekalahan. Dan begitulah sunnatam man qad arsalna, begitulah ketetapan-ketetapan, sunnah-sunnatillah, ketetapan-ketetapan Allah yang sering terjadi begitu Rasul keluar dari sebuah kota, diusir oleh kaumnya, maka kaum-kaum kota tersebut akan hancur binasa, mendapatkan kekalahan, mendapatkan kehinaan. Sunnatam man qad arsalna Muhammad, begitulah ketetapan Allah
begitulah ketetapan kami, kata Allah, terhadap orang-orang yang telah kami utus untuk menyampaikan risalah dakwah kepada kaum-kaumnya. Qoblaka, yang terjadi sebelum engkau, mir rusulina, yaitu utusan-utusan kami. Banyak dari dulu rasul-rasul terdahulu, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihi salam, seperti halnya Nabi Nuh alaihi salam, seperti halnya Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Isa. Banyak para rasul-rasul yang setelah diusir oleh kaumnya, maka kemudian kaum tersebut hancur, kaum tersebut mendapatkan kehinaan. Sunnatam man qad arsalna qablaka mir rusulina, karena begitulah ketetapan dari kami, begitulah ketetapan Allah. Ay kasunnatina fihim min ihlaki man akhrajahum. Nabi Musa alaihi salam dikejar oleh Fir'aun, kemudian dihadapkan satu hal yang membuat bingung. Maju kena, mundur kena. Maju lautan, mundur pasukan Fir'aun. Maka kemudian Nabi Musa maju ke depan dan lautan menjadi terbelah, menjadi daratan. Begitu Nabi Musa keluar dari Mesir, lalu kemudian hancurlah Fir'aun. Nabi Nuh alaihi salam pun sama. Mereka kaumnya menghinakan. Mereka kaum Nabi Nuh tidak mau masuk kepada perahu yang telah disiapkan. Lalu tiba-tiba banjir bandang datang. Maka orang-orang kaum Nabi Nuh hancur, tenggelam. Innahum mughraqun. Tidak ada yang tersisa. Begitulah ketetapan kami. Setiap rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalah dakwah kepada kaum-kaumnya, lalu kemudian kaumnya mendustakan, kaumnya tidak mau beriman, bahkan membangkang, bahkan melakukan perlawanan, bahkan mengusir. Maka kemudian menjadi sunatullah, ketika rasulnya sudah keluar dari daerah tersebut, masyarakat yang ada di daerah tersebut itu hancur luluh lantah. Kaum Ad sama, kaum Samud pun sama. Nabi Lut sama, kaum Nabi Lut. Nabi Isa sama, sampai-sampai Nabi Isa mengatakan, "Intung adzibhum fa innahum ibaduk wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Begitulah ketetapan-ketetapan kami, kata Allah, terhadap rasul-rasul yang telah diutus sebelum kamu. Ketika mereka mengusir rasul, maka kemudian tidak begitu lama waktunya kaum tersebut menjadi hancur luluh lantah. Dan hal ini pun terjadi kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu orang-orang musyrikun Mekah, orang-orang Quraisy mengusir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah, liyukhrijuka, untuk mengusirmu wahai Muhammad. Dengan sebelumnya dibicarakan, dimusyawarahkan di Darun Nadwa, dipimpin oleh Abu Jahal. Keputusan-keputusannya itu ada yang berupaya untuk supaya dibunuh Muhammad itu. Wa idh yamkuru bikal ladzina liyuthbituka au yukhrijuk au yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ada yang berusaha untuk membungkam dakwah, meneror, mengusir, bahkan membunuh. Orang-orang musyrikun Mekah berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan-pencegahan dari mulai teror-teror, baik itu teror terhadap para sahabatnya ataupun teror terhadap diri pribadi Kangjeng Rasul, bahkan sampai berusaha untuk membunuh, mengusir dan membunuh.
Dan begitu Kangjeng Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Mekah, kemudian masuk ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah, dan di sana tidak begitu lama waktunya terjadi peperangan Perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro terjadi, itu alhamdulillah kemenangan ada di pihak muslimin. Orang-orang yang jumlahnya 1.500 orang itu kalah oleh sahabat kaum muslimin yang jumlahnya hanya 313 orang. Termasuk di dalamnya adalah tokoh-tokoh penting yang menjadi korban daripada perang Badar itu, adalah tokoh-tokoh penting musyrikun Mekah. Di antaranya adalah Amir bin Hisham. Dan Amir bin Hisham itu yang kita kenal dengan Abu Jahal. Abu Jahal paeh modar dina keur perang Badar. Dan itu adalah merupakan ketetapan kami. Wala tajidu li sunnatina tahwila. Dan apa yang sudah aku tetapkan, apa yang sudah ketentuan kami, itu tidak akan ada yang bisa berubah, tidak akan ada yang bisa merubahnya. Wala tajidu li sunnatina tahwila. Tidak akan ada yang bisa merubahnya, tidak akan ada yang bisa menggantinya. Setiap ketetapan sunnah-sunnatillah itu tidak akan ada yang bisa mengganti, merubahnya. Maka jadi pelajaran bagi kita semua. Hikmah daripada ayat ini adalah apabila kita melakukan satu tugas dakwah di satu perkampungan, di satu daerah, di satu wilayah, apabila ada yang menentang, jangan aneh. Apalagi kalau yang kita dakwahkan itu adalah berupa ajaran tauhid. Ini pasti banyak yang menentang, karena setiap santri Miftahul Huda dididik di pesantren itu dengan tauhid, dengan ilmu-ilmu tauhid, lalu kemudian terjun ke masyarakat menyampaikan ilmu yang telah diraih di Miftahul Huda, yaitu tauhid. Dan tauhid ini adalah tidak semua orang suka terhadap tauhid. Kenapa? Karena tauhid itu adalah, kalau kita mengajak kepada orang-orang untuk kemudian merubah akidahnya, itu sangat sulit sekali. Karena tauhid itu, dakwah tauhid itu adalah taghyirul akidah, merubah akidah, merubah kebiasaan orang-orang yang awam yang suka kamana, kadukun, kakuburan, meminta-minta. Tiba-tiba kita dakwahi mereka, kita larang mereka, itu akan sangat berat tekanan yang akan kita terima, karena taghyirul akidah. Dan begitupun para nabi seperti itu. Dakwahnya itu adalah mengajak kepada orang-orang untuk bertauhid kepada Allah. Maka jangan aneh, ada yang berusaha untuk menjegal kita, ada yang berusaha untuk membungkam dakwah kita, ada yang berusaha untuk bahkan mengusir, memfitnah dan segala macamnya. Dan ingat terhadap ayat ini, Rasul pun, para Rasul itu seperti itu. Dan kalau mereka mengusir, itu tidak akan lama waktunya, akan ada kehancuran, akan ada kebinasaan, akan ada musibah yang akan diterima oleh penduduk kaum suatu perkampungan. Maka kita bertawakal kepada Allah, kita berdoa munajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita di dalam dakwahnya, di dalam dakwah kita untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam, bertauhid, mengajak umat untuk bertauhid, menyampaikan risalah apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, nasrum minallahi wa fathum qarib, diberikan pertolongan dan futuhat, kemenangan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Kalamun qadimul la
yallu sima'uhu tanazzaha angkat wa fi'lin wa niyatin bi astafi min kulli da'in nuruhu dalilun liqalbihi najahli ghairati fa ya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal